Kalau kepengertian saya soal itu Bang Edis, terima kasih ya. Izinkan saya kasih saya kesempatan untuk Silakan. memaparkan sedikit. Dengan ucapan kalimat syahadat, artinya dalam arti kata menurut pemahaman saudara Muslim, kami masuk surga bukan berarti secara langsung masuk surga Bang Edis. Akan tetapi dia akan melalui proses sesuai dengan amal perbuatannya. Oke, sebegini Bang, karena Abang ini kan hanya berbicara tapi tidak menampilkan dalil atau... Ya, saya tidak menggunakan data Bang Edis karena Oke, saya harus menggunakan data hanya Bang, belajar karena... dengan cara mendengar. Oke, kalau tidak menggunakan Belajar dengan data... cara membaca tanpa Oke. menghafal datanya. Baik, Jadi, saya maaf, tampilkan ya Bang Edis. ya. Iya. Saya tampilkan ya, saya tampilkan. Oke, boleh. Baik, saya tampilkan, saya balikan dulu kamera saya ya. Oke. Ya, oke. Kelihatan Bang sekarang? Sedikit rabu Buram Bang ya. Edis. Oke. Iya, buram. Baik. Oke, di sini kelihatan Bang, silakan Anda bacakan. Boleh Bang Edis yang bacakan, maaf Bang Edis, Baik, karena saya kalau saya bacakan ya. baca kurang jelas di sini ya. Oke, Baik, saya biar bacakan, saya yang Bang. simak. Saya bacakan Bang. Oke, boleh. Telah menceritakan kepada kami dan seterusnya langsung kepada isinya saja ya Bang ya. Iya, oke, betul. Oke. Telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baru saja. Artinya ini terbaru, betul Bang? Iya. Baru saja datang kepadaku utusan dari Robku, lalu mengabarkan kepadaku. Atau beliau bersabda, telah datang mengabarkan kepadaku bahwasanya barang siapa yang mati dari umatku, sedang dia tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Aku tanyakan, sekalipun dia berzina atau mencuri, beliau menjawab, ya, sekalipun dia berzina atau mencuri. Nah, jadi menurut Muhammad Bang Sudirman, orang itu kalau dia mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah, pasti dia masuk surga walaupun dia mencuri, walaupun berzina, betul? Oke, boleh saya jelaskan dari pemahaman saya mengenai soal artinya, itu Bang Edis? Ya, artinya menurut Muhammad, seseorang itu bisa tidak menyekutukan Allah, di detik yang sama dia mencuri, dia berzina. Betul nggak? Jadi gini Bang Edis, saya tidak bisa langsung menjawab bahwa yang katakan Anda betul nggak, langsung saya katakan betul. Mungkin saudara Edis juga butuh pengertiannya soal itu, tapi ini dari pribadi saya, cara menafsirkan sabda tersebut. Boleh Bang Edis saya jelaskan? Silakan. Oke, terima kasih Bang Edis. Jadi begini menurut pengertian saya, pemahaman mengenai soal sabda itu Bang Edis. Dengan kalimat syahadat kami bersyahadat dengan janji surga dalam arti kata apabila tidak mensekutukan. Oke. Dan apa maksudnya tidak menyekutukan Allah itu Bang? Dalam arti kata kami tidak menyembah Tuhan selain Allah yang kami sembah Bang Edis. Oke, artinya hanya menyembah Allah saja, mencuri boleh, berzina boleh, betul? Nah, gini lagi Bang Edis. Ini dia teman-teman. Adapun dikatakan bahwa di situ berbahasa mencuri atau zina, bukan berarti itu yang menjadi ketetapan bahwa kami tetap masuk surga. Itu akan diproses, dihisap Bang Edis. Iya, intinya ini Anda tambah-tambahi ini Bang. Angkat ke surga. Begini Bang Sudirman, boleh enggak dipotong dulu? Sebentar dulu Bang Sudirman, boleh nggak Anda tidak menambah-nambahi? Yang mana, bagian mana yang saya tambah Bang Edis? Tolong. Makanya saya suruh Abang baca, jangan saya yang baca Bang Sudirman. Coba sesekali Anda baca, orang Islam malas membaca masalahnya. Coba Abang baca lah, Abang yang baca. Gini. Coba Bang Sudirman baca dulu. Baca dulu Bang Sudirman, baca yuk. Ini kurang jelas Bang Edis karena. Oke, saya perbesar. Coba sekarang. Coba dari yang mana Bang? Baru saja datang kepadaku utusan dari Robku,
lalu mengabarkan kepadaku, oke, atau Orang Islam beliau kalau baca aja masih lambat. Terus, masih lambat baca, tandanya malas baca. Terus, nggak apa-apa, terus. Memang kayak gini, saya tahu Anda masih Islam tuh karena begini, terus. Ya, oke. Telah datang Makasih Barca, makasih. mengabarkan kepadaku. Terus, Oke. nggak apa-apa, kita bikin dia lambat, nggak apa-apa. Yang mana kelanjutannya, Bang? Yang Bahwa barang siapa? Yang datang kepadaku. Bahwa barang siapa? Bahwa barang siapa yang mati dari umatku, sedang dia tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Aku tanyakan, sekalipun dia berzina atau mencuri. Beliau menjawab, ya, sekalipun dia berzina atau mencuri. Ada nggak di sini dibakar dulu di neraka? Jadi, sebentar Bang, pertanyaan saya Bang, ada nggak di situ bahwa orang itu walau berzina walau mencuri dibakar dulu di neraka, ada nggak? Memang tidak akan. Tidak ada. Kenapa Bang tambah-tambahi? Kenapa? Sebab kita yang harus menafsirkan sabda yang telah ada di situ. Apa ini kurang jelas? Ini perkataan Muhammad ini kurang jelas kah? Ada istilah pemahaman Bang Edis. Istilahnya kita apakah kita sedang membahas pemahaman gini Bang? Yang kita bahas ini pemahaman atau perkataan Muhammad? Itu. Enggak, yang kita bahas ini pemahaman atau perkataan Muhammad? Itu kan sabda, artinya kalimat dari Rasulullah sebagaimana apa yang telah ia peroleh dari Rob. Oke, artinya di situ, di situ ada nggak dibakar dulu di neraka? Alasannya. Ada nggak di situ dibakar dulu di neraka? Nggak ada, Bang. Nggak ada. Kenapa ada tambah-tambahi? Gini. Kenapa saya katakan seperti itu, Bang Edis? Kan kami pernah dengar dari ustaz kami, dari yang ahlinya kan. Kenapa Anda tambah-tambahi pertanyaan saya? Tidak tambah, Edis. Artinya itu cara pemahamannya. Oh, cara pemahaman kami. Ya, itu cara pemahaman kami, Bang. Intinya begini, Bang. Intinya yang penting yang disembah cuma Allah, betul? Ya, betul. Dan walaupun berzina, walaupun mencuri, tetap aja masuk surga, betul? Ya, tapi artinya sebentar, artinya seseorang itu tauhid di detik yang sama berzina dan mencuri, betul? Oh, enggak. Nah, makanya saya bilang Bang, bahkan Muhammad, jadi Bang, berangkat dari hadis itu, Bang, berangkat dari hadis itu kesimpulannya Muhammad itu tidak ngerti arti tauhid. Muhammad itu bahkan dia tidak ngerti arti tauhid itu apa. Karena kata dia, ada orang bertauhid di detik yang sama dia mencuri, dia berzina. Ya boleh Bang Edis, seperti itu cara memahaminya kan. Tapi kami tidak begitu Bang Edis. Oke, jadi betul nggak orang bertauhid orang yang tidak menyekutukan Allah tapi berzina? Ada nggak orang seperti itu? Ya, kami tidak menyekutukan Allah, terkadang juga kami berbuat salah Bang Edis. Bukan. Orang yang berzina, orang yang mencuri itu sedang menyekutukan Allah nggak? Bagi kami tidak menyekutukan. Iya, itu, betul. Karena kalian tidak ngerti tidak menyekutukan itu apa. Bang Edis. Sebab itulah ada namanya hisab, perhitungan Bang Edis dari amal perbuatan tersebut. Kalau ya, intinya kita sudah dapat Bang bahwa memang Muhammad dan Anda tidak mengerti apa itu tauhid. Bang, tauhid kan itu mengenai tentang Allah, keesaan. Iya. Artinya, gini Bang, artinya seseorang itu bertauhid tapi di detik yang sama dia berzina, betul?
Oh, itu enggak begitu, Tuh Bang Edis. gimana sih? Artinya kita bertauhid, tapi pada saat melakukan suatu kesalahan, otomatis di situ yang melakukan itu beda lagi. Bukan dia melakukan karena Allah, itu karena dorongan oleh hawa nafsunya yang. Oke, berarti ketika dia sedang melakukan itu, berarti di situ dia menerapkan ajaran tauhid nggak? Menyekutukan Allah nggak dia di situ? Enggak menyekutukan. Enggak Bang Edis. menyekutukan. Karena bukan Jadi orang yang sedang mencuri, dia tidak sedang menyekutukan Allah ya? tidak juga, Bang. Tidak juga. Jadi seseorang, ini makanya mereka itu tidak ngerti apa itu bertuhan. Gini, seseorang yang sedang mencuri, dia sedang taat sama Allah apa sedang taat sama iblis? Yang pastinya mereka memperturut hawa nafsunya, Bang Edis. Pertanyaan saya bukan itu. Seseorang yang sedang mencuri, apakah dia sedang taat kepada Allah atau sedang taat kepada iblis? Ingkar, artinya dia lebih mengikuti memperturut godaan atau bujukan iblis. Oke. Artinya dia sedang patuh kepada iblis, betul? Ya, artinya dia di situ. Oke, artinya dia di situ menyekutukan Allah nggak di situ artinya? Dia sedang menyekutukan Allah nggak? Sedang menduakan Allah nggak di situ artinya? Enggak, Bang Edis, karena menurut pengertian kami, pemahaman. Oke, dibawa dulu. Belajar lagi. Oke ya teman-teman ya, nampaknya saya sudah lelah. Teman-teman